Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 335.000, luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. And in this new content teman-teman, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Manchester United versus Wolves yang berakhir untuk kemenangan Wolves dengan skor 0-1. Jujur saya terkejut dengan hasil akhir ini teman-teman. Saya nonton pertandingan ini karena saya ingin melihat gol-gol dari para pemain MU ya, yang saya berharap justru ada hujan gol di pertandingan ini. Karena ya MU bermain di kandang sendiri, dan juga sebelumnya MU berhasil menang lawan Burnley dengan skor 3-1. Betul, Burnley adalah tim papan bawah yang berada di zona degradasi, salah satu calon tim yang bisa saja terdegradasi nanti ke Championship. Tapi ya saya pikir ya seharusnya dengan kemenangan lawan Burnley tersebut, para pemain MU sudah lebih baik nanti permainannya lawan Wolves. Apalagi kita tahu bahwa performa dari Wolves ini kan tidak konsisten musim ini. Apalagi ketika lawan klub-klub besar, ya lebih sering mereka mencatat hasil draw, itu pun pada saat bermain di kandang sendiri. Kalau main di kandang sendiri memang Wolves adalah tim yang sulit dikalahkan. Liverpool susah payah menang, MU juga susah payah menang. Tapi pada saat bermain di Old Trafford, MU justru kalah dengan 0-1. Di sebuah pertandingan yang saya perhatikan bahwa para pemain MU gagal melakukan pressing, gagal melakukan passing-passing yang akurat di antara satu sama lainnya, dan juga tidak lama menguasai bola di lini tengah. Jadi terlihat bagaimana konsep permainan dari Ralf Rangnick belum bisa dipahami oleh para pemain dari Manchester United. Karena terlihat jelas bahwa para pemain dari Wolves itu mampu menekan para pemain Manchester United yang bukan saja berada di tengah tetapi juga di lini pertahanan. Itu bisa dibuktikan dengan faktanya bahwa Wolves menciptakan lebih banyak peluang, belasan peluang secara total ke gawang dari Manchester United. Memang tidak semuanya on target, tapi belasan peluang ini kan menjadi catatan yang mengkhawatirkan teman-teman. Ketika MU bermain di kandang sendiri, tentu yang kita harapkan bahwa MU bermain menyerang, bisa menciptakan banyak peluang, dan tentunya mencetak banyak gol. Nah maka itu juga saya menonton pertandingan ini secara live. Saya kira akan ada banyak gol di pertandingan ini. Tentu gol-gol tersebut ya dicetak oleh para pemain Manchester United. Karena Ronaldo fit, Cavani fit, Bruno kita tahu sudah juga bisa bermain di pertandingan ini. Tapi bingung juga. Justru MU kalah di kandang sendiri teman-teman, dan secara permainan memang terlihat jelas secara taktik mereka kalah dari para pemain Wolves. Para pemain Wolves itu sepertinya sudah tahu apa yang perlu mereka lakukan untuk mencegah para pemain Manchester United mendapatkan banyak peluang. Sehingga justru para pemain Wolves lah yang lebih banyak melakukan penekanan ke daerah pertahanan dari Manchester United. Kita bahas dulu line up dari kedua tim ya teman-teman ya. Triple B selalu membahas line up dari kedua tim agar teman-teman juga memahami apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh kedua pelatih. Oke, kita lihat dulu from the line up from Manchester United. David De Gea, Aaron Van Bissaka, kemudian karena Maguire cedera dan Lindelof belum sehat, maka Phil Jones sudah lama dia tidak bermain, mungkin 2 tahun, mendapatkan posisi sebagai starter. Varane yang sering cedera bisa bermain. Luke Shaw yang bermain luar biasa lawan Burnley kembali bermain. Ada McTominay dan Matic, bukan Fred lagi yang dipilih. Depannya ada Mason Greenwood dan juga Sancho. Kemudian di depan ada duet senior, yaitu Edinson Cavani dan juga Ronaldo, yang jika kita gabungkan usianya berusia 70 tahun. Karena Ronaldo berusia 36 tahun dan Cavani berusia 34 tahun. Betul, usia hanya sebuah angka. Tapi jika pemain-pemain senior yang diturunkan di depan tidak mendapatkan suplai bola, ya bisa jadi angka tersebut adalah angka sial. Ya, karena memang saya tidak melihat Ronaldo dan Cavani mendapatkan suplai bola. Kenapa? Karena yang biasa bermain di tengah, playmaker dari Manchester United, yang sering banyak memberikan assist, yaitu Bruno Fernandes, tidak diturunkan dari awal teman-teman. Memang di match sebelumnya Bruno tidak bisa bermain, tapi di match ini saya bingung kenapa dia tidak bermain dari awal. Anyway, itulah keputusan dari Ralf Rangnick. Mungkin juga dia tidak ingin agar timnya itu bergantung kepada 1 atau 2 pemain. Ya artinya perlu bermain kolektif. So from Wolves,
Ini yang saya suka dari tim ini ya, karena mereka punya pemain-pemain yang skillful, yang juga biasa mengandalkan skill individu selain juga permainan yang kolektif. Di depan Podence, Raul Jimenez, Trincao, kemudian di belakangnya ada Fernando, ada Moutinho, ada Neves, ada Semedo, ada Saiz, ada Connor Cody, ada Kilman, dan juga penjaga gawang Jose Sa. Nah dari formasinya nih ya, MU kita tahu 4-2-2-2-2, kelebihan 2 ya, sorry karena ini duanya banyak nih. 4-2-2-2, oke itu dia. Terus dari Wolves 3-4-3. Kenapa 3-4-3 nih teman-teman? Nah di sini terlihat bahwa pelatih dari Wolves, Bruno Lage, sudah tahu bahwa dia perlu taruh 2 wingback untuk bisa lock pergerakan dari 2 penyerang sayap ya dari MU, Mason Greenwood dan juga Jadon Sancho, dan itu terbukti efektif. Kemudian kenapa ada 3 pemain di depan? Ya 3-3-nya bukan striker murninya itu satu, Raul Jimenez, tapi Trincao dan juga Podence harus bisa menyibukkan atau mempersulit Luke Shaw dan juga Wan-Bissaka untuk melakukan overlap, dan itu juga berhasil. Terus 3 center back ini melakukan apa? 3 center back ini melakukan pressing tinggi untuk bisa mencegah Ronaldo ataupun Cavani bergerak leluasa, dan jika mereka bergerak leluasa ya kemungkinan besar akan offside. Jadi pressing line-nya tuh tinggi. From the flow of the game ya, dari awal Wolves sudah menciptakan banyak peluang. Podence, kemudian Neves, Semedo, banyak sekali peluang. Dan di sini kembali kita melihat peran dari David De Gea seperti di pertandingan lawan Newcastle. Nah berkali-kali saya mengatakan bahwa jika De Gea on form, maka tentu dia bisa melakukan banyak save. Dan ternyata terlihat pertahanan dari MU begitu mudah diekspos. Kenapa? Karena di tengah tidak ada pemain yang melakukan penekanan, tidak ada pemain yang memberikan pressure kepada para pemain Wolves yang melakukan pergerakan. Lihat saja peluang-peluang di babak pertama tersebut. Podence yang mendapatkan peluang. Siapa pemain MU yang mempersulit gerakan dari Podence? Gak ada. Ruben Neves ketika mendapatkan peluang, dia sedikit di luar kotak penalti. Siapa pemain MU yang coba untuk menutup usaha dari Neves melakukan shooting? Gak ada juga. Semedo, lihat dia bergerak begitu baik. Masih bagus dia bisa melakukan save. Jadi terlihat masalah MU itu berada di tengah teman-teman. Tampaknya Greenwood dan juga Sancho bingung harus melakukan apa ketika mereka mendapatkan bola. Yang pertama karena di press terus, yang kedua mereka bermain terlalu ke dalam. Ya tentu berharap dengan 2 fullback dari MU bisa naik overlap, tapi 2 fullback juga sibuk untuk mengantisipasi pergerakan dari Podence dan juga Trincao. Sehingga memang MU di press terus. Buktinya apa? Secara statistik memang MU cuma mendapatkan 1 peluang yang berbahaya, itu pun dari Ronaldo, tendangannya tidak begitu keras. Sedangkan dari Wolves tadi yang saya katakan kan beberapa peluang dari para pemainnya. Memasuki babak kedua, saya menunggu apakah Rangnick akan melakukan pergantian pemain secara cepat ya di babak kedua ini. Dan ternyata kita melihat dia melakukan pergantian, menarik keluar Mason Greenwood, memainkan Bruno. Oke, sejak Bruno main baru saya melihat MU mendapatkan beberapa peluang yang berbahaya, tapi juga tidak banyak, teman-teman. Ya kan, justru dari Wolves kembali mempersulit para pemain MU di lini pertahanan karena berkali-kali mereka melakukan pergerakan-pergerakan yang cepat. Ini kacamata juga frame-nya kebesaran ya teman-teman ya, saya perlu ganti nanti. Maka itu bolak-balik nih saya rapikan. Jadi terlihat ketika Bruno itu masuk, para pemain MU itu bisa lebih kreatif. Dan saya agak bingung, para pemain MU ini banyak melakukan fouls. Artinya apa? Mereka tidak begitu pintar dalam upaya melakukan pressing. Karena pressing itu perlu dilakukan bukan untuk melakukan banyak pelanggaran, tapi untuk merebut bola, untuk mempersempit ruang gerak dari para pemain tim lawan. Nah terlihat para pemain MU ini tidak bisa mengikuti konsep permainan dari Ralf Rangnick. Dan Ronaldo tidak mendapatkan banyak suplai bola. Cavani nggak tahu mainnya di mana. Dia lebih sering turun ke second line. Padahal dia adalah striker. Dia perlu mendapatkan suplai bola, tapi dia tidak dapat. Dan kemudian kita tahu bahwa bagaimana Wolves bisa mencetak gol, ya terlihat Traoré pergerakannya cukup baik, dia mengecoh Luke Shaw, dia bisa mengirimkan crossing. Tidak salah Phil Jones melakukan haluan bola, tapi yang salah tidak ada pemain dari MU yang melihat pergerakan dari pemain Wolves lainnya, sehingga di tepi kotak penalti itu kita bisa melihat bagaimana Moutinho pada saat mendapatkan bola haluan dari Phil Jones tersebut bisa mengontrol dengan tenang, ya kan, tidak ada pressure, kemudian dia bisa mengambil ancang-ancang untuk shooting dan berhasil menjebol gawang dari De Gea. Nah, di sini sudah bisa terlihat bahwa lini tengah dari MU tidak berfungsi secara normal di pertandingan ini. 2 gelandang bertahan ini bermain terlalu ke dalam. Jadi mereka tidak mengawasi gerakan dari para pemain Wolves yang kreatif dari lini tengah seperti Moutinho, Neves, ditambah lagi dengan 2 penyerang sayap yang begitu leluasa pergerakannya. Jadi jelas terlihat teman-teman bahwa MU kalah dari segala hal ya dibandingkan Wolves di pertandingan ini, dan memang
Ada tendangan dari Bruno juga kena tiang, kemudian ada juga tendangan dia dari free kick yang di save, tapi saya pikir ya memang masuknya Bruno ya yang dia baru masuk kemudian dia mendapatkan chance itu, kemudian sebelum pertandingan berakhir jika saya tidak salah injury time dia mendapatkan chance tapi bisa di save. Tapi ya masalahnya di sini terlihat jelas bahwa para pemain MU tidak bisa mengikuti konsep permainan dari Rangnick, sehingga memang terlihat mereka masih belum konsisten dalam urusan menciptakan banyak peluang atau juga mendapatkan 3 poin. Terlihat masalah yang mereka hadapi lawan Newcastle kembali terlihat di pertandingan lawan Wolves saat para pemain Wolves tampak lebih energetik, mereka paham apa yang mereka perlu lakukan, tetapi para pemain MU seperti kebingungan di atas lapangan sehingga permainan kolektif dari MU tidak terlihat di pertandingan ini. Wolves menang secara kolektif, Wolves menang secara pressing, Wolves menang secara passing dan secara hasil akhir. Jadi menurut saya ya Rangnick membutuhkan jauh lebih banyak waktu untuk bisa menyatukan para pemain MU di atas lapangan sesuai dengan konsep permainannya, atau perlu dia rubah konsep permainan tersebut sesuai dengan kemampuan dari para pemain MU agar tidak terlalu lama progresnya. Kalau enggak akan sangat bahaya bagi MU. Karena dengan cara seperti ini terlalu memaksakan konsep permainannya, ya kita sudah bisa melihat kan sulit sekali MU untuk menang juga. Lawan Palace 1-0, lawan Norwich 1-0, lawan Newcastle 1 sama hampir kalah, lawan Burnley good bisa menang 3-1, tapi ternyata di game selanjutnya di Old Trafford justru kalah lawan Wolves. Ya, jadi kita tunggu saja pertandingan selanjutnya dari MU. Kalau saya berharap bahwa Rangnick bisa segera membenahi performance dari MU, karena tentu akan lebih seru lagi jika MU juga bisa bersaing dengan Arsenal, dengan Chelsea, ya. Kalau Liverpool sama City sih sudah jauh di atas dari MU ya, tapi saya pikir masih ada peluang untuk Manchester United mengejar Arsenal dan juga Chelsea, di mana kita tahu Chelsea juga punya masalahnya tersendiri seperti dengan Lukaku, kemudian juga dengan begitu banyak pemain yang cedera. Padahal MU kan sekarang kita tahu baru sekarang saja para pemainnya cedera dan tidak sehat kan. Dan tanpa Fred loh ini ya. Tanpa Fred MU kalah loh. Betul kan? Sebelumnya juga tanpa Fred, tapi kali ini terlihat saya merasa kehilangan Fred nih MU di lini tengah. Tidak ada yang fight untuk bisa merebut bola. Nah, jadi bingung juga ya yang salah Ole atau Fred nih sebelumnya. Ya kita sabar dan tunggu nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Liga Premier Inggris. No hit, only football, salam sepak bola.